warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami atas nama pemerintah Desa Karangkidul dan kebetulan saya selaku kepala desa atas nama Sati Purwanto akan menjelaskan beberapa hal yang ada di Desa Karangkidul. Pertama yaitu hal luas tanah Karangkidul, insya Allah sekitar 207 hektar. Dan dengan hal masalah penduduk, jumlah penduduk kurang lebih per Januari tahun 2019 3043 jiwa. Dan kondisi warga Desa Karangkidul dan hal kegiatan-kegiatan pekerjaan itu banyak yang ada, yaitu ada kerajinan, ada pertukangan, semua karena apa? Karena sesuai dengan kegiatan masing-masing. Yang penting kami selaku kepala desa, yang penting ada pekerjaan. Alhamdulillah banyak hal-hal apa yang ada di desa ini, ada kerajinan-kerajinan yang ada di dusun Kalanganyar. Kami segenap jajaran perangkat Desa Karangkidul, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, mendukung perencanaan pembangunan pemerintah Desa Karangkidul periode tahun 2019 sampai 2025. Semoga sukses dan mohon instansi terkait untuk membantu mensukseskannya. Pemerintah Desa Karangkidul. Yes, yes, yes. Meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say trouble, someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again.
Brother, sister, where are you now? As I let you ride through the crowd. All my life here I spent with my faith in God, the church and the government. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna burn the old town down. Come back, people. You've been gone long, and the war is raging through the empire. The streets are empty. Streets are Ini adalah jalan kabupaten yang juga belum tersentuh perbaikan. Dulunya sudah pavingisasi, namun sudah hancur ini.
jalan kabupaten yang sekarang kita lewati ini rusak parah. Sebenarnya jalan ini juga permintaan kepala desa, itu mungkin bisa diambil alih dari Pemkab untuk ke desa saja. Masalahnya perawatannya kurang, benar-benar nggak ada ini. Ini adalah jalan kabupaten arah dari dusun Karangan Kidul menuju ke Karangan. Ini termasuk jalan kabupaten yang dulunya sudah pavimisasi, namun belum ada perbaikan lagi, jadi rusak parah. Dapat kita lihat pavingnya pun sudah rata dengan tanah. Lokasi perencanaan bangunan embung yang ada di dusun Karangan, desa Karangan Kidul, dan direncanakan embung tersebut untuk pengairan sawah warga sekitar. Ini direncanakan untuk pemerintah Desa Karangan Kidul untuk tahun 2021 sekitar luas 2.500 meter persegi untuk pengairan sawah yang ada sekitar dusun Karangan Kidul ini. Pak, untuk apa itu pembuatan embung tersebut dipergunakan untuk apa, Pak? Oh, untuk pertanian. Karena musim kemarau itu sangat kering, jadi memang ada inisiatif pemerintah desa untuk membantu pertanian supaya tidak kekeringan setelah kekeringan. Selama ini sebelum ada perencanaan embung ini, itu pengairan warga ngambil dari mana, Pak? Ya, tak ada hutan, jadi mau tidak mau ya tak ada hutan. Maka itu pemerintah desa ada inisiatif untuk membantu supaya kekeringan bisa dibantu dengan pengadaan embung ini. Insya Allah dibangun tahun 2021. Terima kasih, Pak.
beberapa informasi atau penjelasan dari Kepala Desa Karangan Kidul terkait embung atau pembuatan embung baru yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk pengairan sawah warga. GNN Nusantara News, Biru Gresik. Dalam gambar tersebut yaitu di sebelah kiri dari Balai Dusun Karangan direncanakan untuk pembuatan lumbung padi, yaitu sebuah gedung untuk lumbung padi Dusun Karangan atau warga sekitarnya. Merencanakan untuk membantu lumbung dusun yang ada di Dusun Karangan, insya Allah sekitar luasnya 10 kali 20. Mudah-mudahan bisa membantu karena kebiasaan orang Karangan itu masih nyimpan padi di lumbung yang ada di tingkat dusun. Oh, sementara ini gabahnya masih di dalam gedung Balai Dusun ya. Terima kasih Pak. Gedung Balai Dusun Karangan, Desa Karangan Kidul yang dapat kita lihat dari gambar ini nampak tidak terawat, jadi perlu pembenahan juga untuk plafon atas, juga ruangan-ruangan yang diperuntukkan untuk perangkat dusunnya. GNN Nusantara menyajikan Profil Desa. Kita lihat di gambar, ini adalah tanah milik desa, yaitu tanah DD kalau istilahnya, yang dikelola oleh BUMDes yang disiwakan ke masyarakat setempat. Kita lihat ini adalah gedung atau kios-kios di sekitar jalan sebelah kiri dari Balai Dusun Karangan. Ini adalah kios-kios yang sekarang dikelola oleh BUMDes Desa Karangan Kidul. Alhamdulillah, ini proses bangunannya tahun 2019. Ini ada tanah desa sekitar 10 kali 100 meter dan sudah terbangun 5 kios. Nah, kebetulan ini biasanya ada BUMDes dan pemerintah desa untuk sudah dikelola, dan sekarang ini sudah dikelola BUMDes sudah. Mudah-mudahan ini bisa menambah perekonomian yang ada di Desa Karangan Kidul ini lebih baik. Dan ini insya Allah tahun kedepannya lagi insya Allah ada penambahan kios-kios lagi. Sementara ini yang terbangunnya hanya 5 kios. Alhamdulillah sudah laku semua, dan ini menjadi PAD Desa Karangan Kidul. Kalau ke depan lagi PAD di Karangan Kidul ini bisa tambah. Amin. Terima kasih Pak. Salam Nusantara. Kami dari GNN dari desa ke desa, dan kali ini berada di Desa Karangan Kidul, yang mana banyak potensi yang sudah diapresiasikan dan diwujudkan oleh Bapak Kepala Desa dan pemerintah desa lainnya, termasuk salah satunya adalah kios yang dikelola BUMDes, dan saat ini semua sudah laku, dan pengembangannya di sebelah kiri lahan ini juga akan diperuntukkan ruko, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan sistem perekonomian warga sehingga warga bisa lebih mengembangkan diri dalam sektor ekonomi, tidak hanya pada sisi pertanian, karena banyak potensi yang butuh diangkat
di Desa Karangan Kidul ini. Terima kasih. Salam GNN. Atau jalan desa, jadi menghubungkan dari Karangan, dusun Karangan menuju ke dusun Kalanganyar. Situasi jalan ini masih berupa tanah, jadi belum ada pengerasan atau belum ada pavingisasi masuk ke jalan ini. Ini adalah salah satu jalan lingkungan yang mengarah dari dusun Karangan, Desa Karangan Kidul menuju ke Desa Ungu Gebang. Juga bisa dikatakan jalan poros desa. Masalahnya menghubungkan dari Desa Karangan Kidul menuju ke Desa Ngemplak. Jembatan ini pun perlu perbaikan, sudah ada keretakan juga, tiangnya roboh, perlu perbaikan juga pelebaran jembatan tersebut. Ini jalan poros. Mengapa saya katakan jalan poros? Karena menghubungkan Desa Karangan Kidul menuju dusun Ngemplak, Desa Karangan Kidul. Maka itu saya katakan jalan poros. Kebetulan jalan poros ini menghubungkan dusun Ngemplak sekitar kurang lebihnya 3 km. Dan ini jembatan ini perlu pembangunan karena sudah rusak, bisa memperlancar transportasi hal pertanian, baik transportasi ke Desa Gebang maupun hal pertanian. Ini selain jalan poros, Pak, ini juga bisa dikatakan jalan pertanian, Pak. Pasalnya sebelah kiri kanannya juga pertanian, jadi butuh juga pengembangan dari instansi terkait, Pak. Gini, karena kemarin di Desa Karangan Kidul mendapat JUT, insya Allah yang ada diletakkan di dusun Kalanganyar. Karena ini jalannya lebar, ya bisa dikatakan JUT, bisa dikatakan jalan pertanian. Tapi insya Allah ini besok tahun depan, tahun 2021, jembatan ini diperbaiki, dilebar. Insya Allah kalau mengangkut barang-barang kan lebih enak, lebih luas. Terima kasih, Pak, keterangannya, Pak. Telaga air minum dusun Karangan yang dipergunakan kesehariannya untuk air minum warga setempat. Kebetulan di sini belum ada pam air bersih, mungkin juga perlu sentuhan masyarakat terkait dari air bersih ini. Direncanakan Kepala Desa juga mengutarakan
untuk diambilkan pam air bersihnya dari PDAM, namun sampai saat ini belum bisa terrealisasikan dan warga setempat masih menggantungkan air minum dari telaga tersebut. Sumbernya dari hujan, dari untuk penampungan yang sepertinya waduk ini. Kebetulan warga dusun Karangkidul ini, Karangan umumnya menggunakan telaga air minum. Selaku pemerintah desa untuk memperjuangkan untuk PDAM untuk masuk, sampai sekarang belum ada realisasi. Memang ada kiat-kiat ke sana. Sementara warga umumnya desa Karangkidul menggunakan air yang ada telaga ini untuk minum dan dimasak. Terima kasih ya Pak. Ini adalah dam desa Karangan Kidul, dusun Karangan. Ini juga perlu perbaikan karena pada saat musim hujan juga bisa banjir dan sering malah banjir di daerah ini. Tapi pada musim kemarau airnya kering, tidak ada air sama sekali. Dapat kita lihat di gambar ini, dam-dam tersebut sudah retak. Kita lihat dari dam yang juga butuh perawatan, perbaikan dari sungai ini waktu musim penghujan. Itu juga digunakan untuk mengisi tenaga air minum saat musim hujan tiba. Nah, kita lihat saat ini kering, kurang penampungan airnya, mungkin kondisinya dangkal, juga memang tidak ada penampungan tandon air di atasnya. Alur sungai kita lihat dari atas ini dalam kondisi kering. Bahkan ini bisa dipergunakan untuk pengairan sawah warga, juga penampung tandon air warga, yaitu air bersih untuk air minum. Namun posisi dari sungai ini dalam keadaan kering. Ini pasalnya mungkin di atas sana dari alur sungai ini tidak ada penampung atau bak waduk yang di atasnya, hingga mengalami kekeringan di sungai ini. Kita lihat dari sepanjang perjalanan kita, jalan ini juga butuh sekali perawatan karena kondisi pavingisasi atau paving untuk pengerasan jalan ini rusak parah. Kita lihat sepanjang sekitar 1 km ini adalah jalan lingkungan, yaitu jalan poros desa dari dusun Karangan menuju ke dusun Kalanganyar. Pernah kita lihat ada program pavimisasi masuk untuk JPD ini, namun dalam kondisi yang kurang terawat kondisinya.
pembangunan TPT yang ada di desa yang di Dusun Karangan. Ini merupakan bantuan dari Bantuan Keuangan Mandiri Kabupaten Gresik. Dana ini 270 juta dan berapa? Insya Allah kira-kira panjangnya itu 500 meteran, 400 meteran lah kurang lebihnya. Alhamdulillah ini tenaga kerjanya dari orang kampung sendiri, desa sendiri. Alhamdulillah ada bantuan kabupaten ini bisa mengurangi pengangguran yang ada di desa kami, bisa perekonomian warga saya sendiri. Terima kasih Pak. Kita lihat posisi perbaikan jalan menuju ke Karanganyar dari dari dusun Karanganyar menuju ke Karanganyar. Perbaikan ini sekitar 400 sampai 500 meter. Sudah terrealisasi dan dikerjakan. Dari sepanjang jalan poros desa dari dusun Karangan menuju ke Karanganyar ini juga terbangun satu bak tong sampah atau bak pembuangan sampah desa yang sudah terrealisasi dan dipergunakan untuk warga sekitar. Bor untuk memaksimalkan untuk pertanian warga Karanganyar apa ya, bahasa itu air itu dicampur dengan air tawar supaya tanaman yang ada di sawah itu tidak mati. Jadi itulah programnya. Saya juga tidak tahu kemarin ada sampai ke sini tujuannya untuk memaksimalkan air ini supaya tawar. Ini ambung, sebelah sini ada ambung. Ada orang pertanian ini kalau kekurangan air, insya Allah kalau hasil dari embung sendiri saya yakin kurang, maka itu ada mas. Terima kasih Bapak.
Ini dusun Kalanganyar, kebetulan Kalanganyar di sebagian besar perekonomiannya itu dari pertanian juga ada, dari apa itu kerja kerajinan kaca ukir. Kebetulan ini yang namanya ada sunblas, ada enle, ada kaca kuningan. Alhamdulillah teman-teman yang ada di Kalanganyar ini banyak usaha seperti ini. Dan juga kalau bisa dikatakan Kalanganyar ini bisa membantu pemerintah untuk pengangguran. Paling tidak apa? Oh gini, yang sunblas 200 300, kalau enle 1.500 1,5 juta per meter, yang kuningan sekitar 2 juta per meter. Kalau enle itu 1.500 per meter. Nah, alhamdulillah pasarannya sudah luas, tapi tidak tahu teman-teman ini menembus mancanegara atau tidak. Tapi yang banyak itu luar pulau, Kalimantan, Madura itu sudah biasa. Nah, alhamdulillah perekonomian Kalanganyar ini sudah terdongkrak dengan hasil karyanya sendiri. Kerajaan ini bisa dikatakan home industry Kalanganyar ini. Begini, kalau income mungkin bisa dikatakan nggak bisa stabil. Kalau pemesannya banyak, konsumennya banyak dari Madura, ya luar biasa ini. Alhamdulillah ada yang per bulannya itu, kalau bisa rata-rata per bulannya 20 juta ini. Oh iya, tidak menentu karena sifatnya itu kerja itu borong. Nah, sampai saya tahu sendiri kalau kerja jasa itu bagaimana di lapangan ya, kerja jasa. Yang penting gini, yang penting itu bisa membantu perekonomian yang ada di desa Karangkidul ini. Kebetulan saya sendiri selaku kepala desa juga punya usaha kecil-kecilan seperti ini. Alhamdulillah bisa membantu dan kerjasama dengan teman-teman. Oh gini, pemerintah desa kalau UKM bantuan dari pemerintah desa saya kira kurang modal. Alhamdulillah teman-teman ini utangnya ke bank. Karena apa? Nggak butuh uang dikit, butuh uang banyak, tidak mampu desa untuk nyupet tuh. Yang penting itu aja kerjasama yang baik dengan teman-teman supaya membantu perekonomian yang ada di desa ini. Kalau apa bahasa wong Jawa jagakno pertanian tak wis gak ngefek, sepene gak cukup. Pemodalan selama ini teman-teman itu banyak yang kerjasama dengan bank-bank. Alhamdulillah
mudah-mudahan teman-teman ini kalau kerjasama dengan bank-bank itu yang baik supaya disupply terus. Dan selaku kepala desa, untuk teman-teman yang kerja kaca ukir ini, kaca seni ini bisa tambah tahun dan sukses dan bisa mendongkrak perekonomian yang ada di Desa Karangkidul. Kaca inlay Berapa hari Pak kalau mengerjakan ini Pak? paling sekitar 1 minggu. Timbul Pak ini Pak ya? Iya, timbul, kaca timbul. Kaca ukir Ini untuk harga nominal itu berkisarnya ukuran pakai ukuran atau anu Pak? per meter 1.500. Pasti Pak ada yang 2,5 Pak. Melihat motifnya? Iya. Nah, yang ini yang namanya kaca kuningan, yang bisa dikatakan kaca patri. Yang ada yang bentuknya L itu menggunakan patri ya. Jadi ini yang kaca kuningan. Garis-garis ukirnya ini dari kuningan Pak? Iya. Berkisar berapa ini Pak? Per meternya 2 juta per meter persegi. Lebih mahal yang LD agak miring harganya. Yang grafir mungkin 500 per meter. Terima kasih Pak. Pak, untuk dari keseluruhan pengusaha kaca ini atau kerajinan kaca itu berapa pengusaha Pak? Kira-kira sekitar 10 pengusaha pengrajin. Kalau dihitung dari setiap pengrajin bisa menampung tenaga kerja 10 atau 7, kan lumayan bisa membantu pemerintah untuk pengangguran. Alhamdulillah teman-teman yang ada di kalangannya, khususnya Karangkidul, khususnya yang ada di kalangan tadi bisa membantu program pemerintah itu atas tenaga kerja yang tidak bisa kerja ke luar bisa dihandle di tingkat dusun. Sudah ada usaha sendiri untuk kalau ingin mengembangkan usahanya bisa komunikasi dengan kerjasama dengan bank-bank yang ada di sekitar ini, sekitar Balembangan Menjeng ini. Terima kasih Pak. Bapak, dari sepanjang usaha pengrajin ini, apakah sudah sering mengikuti pameran-pameran besar mewakili dari desa maupun instansi terkait, Pak? Saya kira pernah, tahun kapan lupa tahunnya. Kebetulan saya sendiri usaha pengrajin kaca yang bisa dikatakan kaca ukir mengikuti kegiatan pameran yang ada di Lapangan Menganti tahun kapan dulu Pak. Nah, otomatis kan pihak-pihak dinas terkait saya yakin itu tahu, oh ini kegiatan dari Karangkidul. Ada otomatis kan ada kegiatan, ada usaha yang menonjol kerajinan tangan yaitu kaca ukir. Dan kebetulan kemarin ada kunjungan dari pihak-pihak kabupaten yang ada di Sirnoboyo maupun di Balomojo tahun kapan itu juga saya ikut kegiatan produk-produk yang unggulan yang ada di desa dipamerkan di tingkat situ juga saya ikut. Jadi anak buah saya pernah di sana ikut, otomatis saya yakin itu sudah tahu, Untuk dari Pak modal pendanaan ya, saya kira untuk mengembangkan usaha ini jelas membutuhkan pendanaan yang besar. Pasalnya apa? Dari harga kaca maupun dari pekerja itu besar sekali untuk pengeluaran dananya. Apakah sudah ada tindak lanjut untuk instansi terkait memikirkan itu sampai ke bawah? Saya kira belum ada.
alhamdulillah walaupun ada tindakan dari yang sana, alhamdulillah teman-teman dan seperjuangan untuk kegiatan kerajinan tangan ini, kerajinan usaha sendiri, supaya bagaimanapun juga kita harus maksimal untuk usaha demi kehidupan kita sehari-hari. Ya usaha itu pinjam, jaminan apa yang bisa dijaminkan, karena apa, modal ini besar sekali, modal usaha kaca ukir ini. Karena apa, kacanya juga kaca import, jadi tidak sebarang kaca istimewa, kaca NT, kaca kuning, kaca istimewa. Jadi perlu pendanaan besar. Alhamdulillah dengan kekompakan, dengan semangat dan gigih, dengan kerja kerasnya bisa membantu perekonomian yang ada. Teman-teman ini bisa pinjam di bank-bank. Ya, terima kasih Pak, mudah-mudahan instansi terkait bisa mendengarkan dari keluh kesah pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Karangan Kidul ini Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Ini jalan kiter yang bisa dikatakan orang itu kalau jalan di luar dusun itu dikatakan jalan kiter. Alhamdulillah pemerintah desa bisa membuka akses ini sebagai jalan lingkungan. Alhamdulillah tahun 2019 kemarin dibuka dan bisa didanai dari dana DD maupun Banten Kabupaten. Tahun 2020 bisa terrealisasi dengan bangunan yang seperti ini. Ini jaraknya berapa meter Pak dari yang baru jalan putar, jalan lingkar ini Pak? Jalan lingkar ini kira-kira 300 meter dan bisa didanai dari TPT atau yang bisa katakan pelensengan sekitar 150 meter. Terima kasih Bapak keterangannya. Ya. Ini beda rumah yang didanai dari dana desa yang nominalnya 25 juta. Ini atas nama Sunyoto, yang satu di dalam itu namanya Sugiri. Insya Allah Karangan Kidul ini tahun ini beda rumah dapat 3 unit, yaitu atas nama Alim, atas nama Sugiri, dan atas nama Sunyoto. Dari nol bangunan Pak ya ini ya? Oh ya, dari nol bangunan. Terima kasih Bapak. Keadaan yang lalu itu dapat diilustrasikan, yaitu bekas hutan bambu yang berubah menjadi jalan lingkar atau jalan putar yang menghubungkan dusun Kalanganyar ini memutari dusun tersebut menuju ke desa atau dusun lainnya. Inilah hasil jadi jalan lingkar atau jalan putar yang dulunya adalah hutan bambu sebagai jalan lingkar untuk memutari dusun Kalanganyar.
proses. Pak Wijaya. Untuk karyawannya berapa Pak? Keseluruhan 26. Dalam 1 bulannya untuk gaji tenaga kerjanya berapa Pak? Nominalnya itu masih, kalau yang masih belum bisa itu masih 1.500. Yang sudah bisa 2.000. Income pendapatan keseluruhannya Pak, per bulannya berapa Pak? Bulannya itu pastilah kayak 20, 30 gitu. Untuk Pak, dari instansi terkait apakah sudah pernah untuk menyokong pendanaan dari pemerintah Pak? Oh, belum pernah sama sekali. Ini masih mandiri sendiri gitu Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya, sama-sama. Pak, untuk usaha ini didirikan tahun berapa ya Pak? Berdirinya ini mulai perintisan tahun 2010 sampai sekarang. Untuk karyawannya Pak, ini diambil dari mana saja Pak? Karyawan ini khususnya untuk seluruh desa Karangan Kidul, bagi siapa yang membutuhkan, saya tampung di sini. Jadi pagi bisa ke sawah, sore bisa mencari manen. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak sebagai kepala desa Karangan Kidul, yang notabene juga pertanian, juga ada pengrajin, juga ada usaha bakpo ini. Apakah sudah ada tindak lanjut dari pemerintah Pak untuk permasalahan pendana usaha ini Pak? Saya kira belum dari pemerintah, dari kabupaten maupun intinya yang ada dinas terkait belum ada. Tapi alhamdulillah selaku kepala desa ada warga saya yang punya inisiatif, punya kegiatan, bisa berkreasi, bisa apa yang dikatakan kreatif ekonomi. Alhamdulillah desa Kidul ini ada pabrik, bisa dikatakan pabrik atau bagaimana, yang penting bisa menampung warga saya yang pengangguran, bisa kerja di sini, bisa membantu orang tuanya. Paginya itu kerja di sawah, sorenya sampai jam 8 bisa jualan bakpo ke luar daerah. Intinya ke bisa ke Mojokerto, ke Gresik, itu urusan konsumennya, karena alhamdulillah bisa mendongkrak perekonomian yang ada di desa Karangan Kidul ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Subandi selaku pengelola usaha bakpo ini bisa membantu, paling tidak bisa membantu pemerintah, paling tidak itu membantu pemerintah desa. Saya terima kasih dengan kegiatan-kegiatan ini bisa mengurangi pengangguran. Bagaimanapun juga kalau ada orang pengangguran, dampaknya itu sangat jelek sekali. Jadi alhamdulillah bisa menampung anak-anak yang berpengangguran ini, bisa membantu perekonomian yang ada di Karangan Kidul, khususnya ada di Karangan ini. Terima kasih. Ini adalah program sanitasi atau parit, perbaikan parit, juga penyelesaiannya.
jalan poros desa yang menghubungkan dari Dusun Kalanganyar menuju ke Karangan Kidul. Kerajaan Desa Karanganyar yang utama di Karanganyar adalah bisa dikatakan home industry. Nah, dengan kerajaan yang utama adalah bisa dikatakan ekonomi kreatif. Ya kebetulan teman-teman yang ada di Dusun Karanganyar yaitu pekerjaan yang menonjol ada kerajinan kaca ukir atau kaca seni yang bisa dikatakan sekarang itu kaca Enle, kaca Kuningan. Alhamdulillah konsumennya itu bisa sampai ke luar pulau. Yang paling banyak didominan dari Pulau Madura. Alhamdulillah selaku kepala desa terima kasih dengan teman-teman atau warga yang punya kreatif bisa menunjang perekonomian yang ada di Desa Karanggidul ini. Ada juga selain dari usaha kaca yaitu lagi ada kerajinan atau kuliner yaitu usaha bakpo yang atas nama Bapak Subandi, kebetulan yang ada juga di Dusun Karanganyar RT 12. Luar biasa peningkatan perekonomiannya, dan itu juga menampung dari anak-anak atau warga daerah setempat baik kegiatan kaca maupun kuliner. Tenaga kerjanya alhamdulillah bisa direkrut dari warga itu sendiri. Alhamdulillah bisa paling tidak bisa membantu pemerintah dari hal pengangguran. Infrastruktur di sini kami selaku kepala desa insya Allah punya planning atau RKP tahun depan yaitu tahun 2021 yaitu fisik atau infrastruktur, yaitu insya Allah di sebelah barat sebelah kanan pendopo Balai Desa ini kami bangun yaitu insya Allah dari bantuan kabupaten atau BK kantor Balai Desa supaya apa bisa luas, dan sebelahnya nanti insya Allah juga bangun gedung usaha BUMDes yang sebelah selatan. Dan menindaklanjuti atau yang ada kebetulan Karanggidul ini punya dapat lintas jalan kabupaten dari arah Desa Banter menuju ke Desa Kalipadang. Kebetulan yang sangat parah itu di Desa Karanggidul yaitu baik infrastruktur yaitu jalan, baik dari penerangan PJU. Mudah-mudahan dinas terkait yang di sana supaya bisa menanggapi, karena ini transportasi yang sangat luas, sangat penting untuk transportasi kegiatan sehari-hari baik baik desa Munggebang maupun Karangan maupun Banter, sangat vital kegiatan perekonomian yang ada di desa ini. Ada lagi yaitu tanggapan ada ini bank sampah. Alhamdulillah kebetulan RT 3 ini yang tempatnya di Dusun Gereja tempat bank sampah sudah berjalan. Alhamdulillah baik lumbung desa yang dikelola dari BUMDes insya Allah sedikit demi sedikit sudah berjalan. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan yang ada di desa ini baik fisik maupun pemberdayaan yang ada hubungannya di desa ini, kami selaku pemerintah desa mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bisa menambah perekonomian yang ada di desa kami, dan mudah-mudahan Desa Karanggidul menjadi gemah ripah lojinawi toto tentrem karto raja. Kurang lebihnya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.